Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, pada kesempatan kemarin malam kita membahas tentang surah Al-Hajj, yang mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengundang manusia dari berbagai penjuru dunia. Nah, di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa ya Rabb, wahai ya Allah, bagaimana mungkin suaraku menjangkau ke seluruh penjuru dunia sementara suaraku kan terbatas. Nah, kadang manusia itu ketika diperintah oleh Allah masih berpikir. Maka dari itu Allah kemudian ya sudah, lakukan aja. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke di atas gunung Abi Kubais. Kemudian dipanggillah seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji. Dan kenyataannya panggilan Nabi Ibrahim itu terbukti sampai sekarang dari berbagai penjuru dunia. Bahkan yang dulunya Eropa itu mungkin kuotanya sedikit, sekarang itu kuotanya bertambah. Itulah bukti dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kemudian apabila ditelusuri dari hikmah perintah Allah itu, kalau dalam literatur Islam, kalau mahasiswa kuliah jurusan syariah ada buku wajib namanya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatih atau Hikmatut Tasyri'. Jadi tarikh tasyri', sejarah disyariatkannya ibadah, terus hikmahnya seperti apa dan bagaimana. Kemudian semalam kita membicarakan tentang ketika Allah memerintahkan satu ibadah kegiatan, ternyata efek dan dampaknya itu tidak hanya masalah ukhrawi, masalah agama, namun berdampak kepada yang namanya duniawi. Ketika sekarang musim haji, mulai dari bulan Zulqa'dah itu sudah mulai pada berangkat. Tentunya yang namanya berangkat itu perlu maskapai penerbangan, akomodasi, catering, dan lain sebagainya. Dan itu ternyata menggerakkan roda ekonomi. Tidak ada satupun yang menciptakan satu aktivitas atau kegiatan yang dampaknya begitu luar biasa, melebihi daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya kaitkan dengan ayat surah Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul 'iqab." Dan apapun yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah, laksanakanlah. Tentunya dalam hal masalah pelaksanaan ini sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan 100%. Ingat rumusnya, kalau kita dilarang maka 100%. Kalau kita diperintah sesuai dengan kemampuan. Nah, perintah Allah itu mengandung hikmah. Hikmah itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Maka di antara sifat Allah itu adalah Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana dalam setiap perbuatannya. Itu di dalam tafsir-tafsir dijelaskan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yasin wal Qur'anil hakim. Al-Quran itu adalah mempunyai sifat Al-Hakim, bijaksana. Allah juga mempunyai sifat Al-Hakim, yakni bijaksana. Apapun perintahnya pasti berdampak kebaikan bagi manusia. Saya berikan contoh kemarin yang barusan,
haji ternyata butuh maskapai, butuh akomodasi, butuh yang namanya catering, butuh ABCD, sehingga orang yang dagang semuanya laku berkah adanya ibadah haji. Yakinkan bahwa setiap perintah Allah pasti bermanfaat, pasti baik untuk manusia, dan apa yang dilarang oleh Allah pasti apabila dilanggar berdampak keburukan. Satu ketika ada ulama yang mencontohkan korupsi kan enak, ya kalau nggak ketemu, kalau ketangkep KPK, terus akhirnya malah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dijeruji besi. Itu pun kalau nggak dibunuh, kalau dieksekusi, ternyata larangan Allah itu berakibat buruk bagi manusia. Mudah-mudahan dengan mengkaji surah Al-Hajj ini kita semakin yakin, semakin mantap bahwa setiap perintah Allah mengandung kebaikan dan setiap larangan Allah mengandung keburukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.